Halo dulur, jumpa lagi dengan saya. Pada kisah inspiratif kali ini, dari kisah-kisah wayang, saya akan bercerita tentang tokoh Petro. Nah, tokoh Petro ini ada pada cerita Purwocarito. Nah, Purwocarito ini ada yang tahu nggak teman-teman? Purwocarito adalah sebuah kakawin karya pujangga asli Nusantara. Kakawin ini diletakkan untuk mengisi kekosongan sebelum Ramayana dan Mahabharata. Jadi kakawin Purwocarito ini bercerita tentang awal mula kehidupan manusia di bumi, kemudian awal mula tanaman pangan diturunkan ke bumi, terus awal mula bagaimana kalender itu tercipta dari penanggalan wuku, dari Pranoto Mongso, dari pasaran dan sebagainya, ada pada cerita Purwocarito. Nah, salah satunya kisah si Petro. Nah, Petro ini juga masuk pada cerita Purwocarito. Nah, bagaimana kisahnya tentang Petro ini, sekalian untuk menjawab pertanyaan kenapa hidung Petro itu panjang. Nah, jadi ini ceritanya. Pada suatu hari ada pemuda tampan dan gagah dari pedukuhan Pecukilan, namanya Bambang Penyukilan. Bambang Penyukilan ini adalah anak dari Begawan Salantoro. Dia memiliki karakter yang sangat nakal, susah diatur, dia sakti, dan dia suka berkelahi seperti itu. Pada suatu perjalanan, dia bertemu dengan Bambang Sukodadi dari pedukuhan Bluluk Tibo. Nah, karakter Bambang Sukodadi ini dia juga tampan, sakti, suka bertapa, tetapi orangnya angkuh dan sombong. Nah, jadi orang sombong ketemu orang nakal, akhirnya saling bercakap, saling ngobrol, bercerita, dan akhirnya terjadi perselisihan hingga mengakibatkan perkelahian atau peperangan. Nah, karena keduanya sangat sakti, peperangan berlangsung berhari-hari, tetapi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Tidak ada yang mati di sini. Tetapi akibat dari peperangan yang berhari-hari ini, fisik mereka mengalami cacat permanen dari bagian wajah, dari bagian tangan, kaki, semua anggota badannya cacat, termasuk hidung Bambang Penyukilan. Dia pada saat berkelahi ditarik hingga molor dan panjang sampai seperti Pinocchio. Begitu juga fisik dari Bambang Sukodadi juga ancur-ancuran seperti itu. Nah, setelah beberapa hari berkelahi, lewatlah Kiai Ismoyo di jalan itu. Kemudian Kiai Ismoyo melerai perkelahian kedua pemuda tersebut. Saat melerai, Kiai Ismoyo memberikan nasihat dan kebijaksanaannya. Kemudian pemuda ini tertarik untuk mengabdi kepada Kiai Ismoyo. Akhirnya Kiai Ismoyo menerima pengabdian kedua pemuda tersebut dengan mengangkatnya sebagai anak angkat. Nah, Bambang Sukodadi diangkat menjadi anak pertama dengan berganti nama menjadi Gareng. Kemudian Bambang Penyukilan diangkat menjadi anak keduanya dengan nama Petro. Nah, jadi begitu lur asal usul tokoh Petro dan bagaimana hidungnya bisa menjadi panjang. Lalu apa yang bisa kita petik dari kisah Bambang Sukodadi dan kisah dengan Bambang Penyukilan? Nah, yang bisa kita petik adalah kalau kita diberi kelebihan, janganlah kita
sombong seperti itu, apalagi menggunakan kesaktian atau kepiawaian untuk bertengkar seperti itu, bertengkar tanpa alasan dan nggak ada gunanya. Jadi emang terbuang sia-sia waktu, energi, dan harta, semuanya sampai fisik, dan sayang sekali. Jadi kelebihan baiknya kita gunakan untuk hal-hal yang lebih positif. Oke lur, seperti itu. Kita ketemu lagi pada cerita inspiratif dari kisah-kisah wayang selanjutnya.